Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Nur Fahada dengan NPI 263 dan nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran produktivitas dengan metode OMAK atau Objektif Matrik. Pendahuluannya, PT Cita Rasa Nusantara adalah perusahaan manufaktur makanan ringan yang telah berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis camilan seperti keripik singkong, emping melinjo, dan kacang oven. Produk-produk dari PT Cita Rasa Nusantara dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia serta beberapa negara tetangga. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi hingga 1.200 bungkus per hari dan didukung oleh 40 orang tenaga kerja di bagian produksi. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan menghadapi tantangan terkait produktivitas yang menurun di lini produksi. Oleh karena itu, studi kasus ini mengevaluasi tingkat produktivitas pada departemen. Metode OMAK atau objektif matrik adalah sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau kinerja setiap bagian perusahaan berdasarkan kriteria produktivitas yang relevan dan objektif. Model pengukuran ini dikembangkan oleh James R. Rick dan Ergon State University. Kelebihan dari metode OMAK adalah sistem yang sederhana, mudah diterapkan, dan tidak memerlukan keahlian khusus. Yang kedua adalah menentukan kriteria pengukuran data-data. Ada 4 kriteria pengukuran yang merupakan input meliputi satu bahan baku, dua tenaga kerja, tiga mesin, dan empat energi. Di sini ada 18 bulan. Yang ketiga adalah perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Di rasio performance, kita memiliki output yang paling rendah adalah 76.083, yaitu di bulan April, dan memiliki rasio output paling tinggi adalah pada bulan Desember. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Perhitungan rata-rata dari kriteria satu memiliki total 129.323 dan kriteria 2 13.461 dan kriteria 3 138.31.000 dan kriteria 4 158.54.3 dengan memiliki dengan standar deviasi 3,815 untuk input satu, input 2 344, input 3 323,41 dan input 4 372,92 dengan rata-rata 7,18 untuk input satu, input 2 769,2, input 3 768,42 dan input 4 880,79. Dan selanjutnya adalah perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Setelah perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, kita langsung menentukan target, yaitu target sasaran akhir skor 10 dan sasaran jangka pendek skor 3 dan nilai produktivitas terendah adalah skor 0. Dari input satu, batas kontrol atas atau BKA adalah 11,11,00 dan kontrol 2 10.073,7 dan input 3 1.091,82. Input 4 12.253,71. Kemudian kita menentukan nilai produktivitas realitis dengan batas kontrol atas BKA
dan bawah BKB dan interval 0 sampai 3 atau 3 sampai 0 sama dengan 3. Menentukan nilai bobot kriteria. Kriteria di sini ada 4 dengan jumlah kriteria 1 1,58, kriteria 2 12,00, kriteria 3 9,20 dan kriteria 4 11,33. Menentukan skor dari skala. Di sini ada batas kontrol bawah dan atas, average, bobot, interval, dan interval 3 sampai 10. Ini ada contoh perhitungan pada bulan April 2024 dan bulan Maret 2024. Menentukan pencapaian kerja. Pada tabel tersebut terdapat skor 1 sampai 10. Diketahui nilai BKA pada kriteria 1 sama dengan 5,27. Kriteria 2 248,2. Kriteria 3 246,23 dan kriteria 4 305,58. BKA berada pada skor 10 untuk nilai BKB kriteria 1 2,14, kriteria 2 71,99, kriteria 3 90,86, kriteria 4 99,69. Menentukan pencapaian kerja. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa indeks produktivitas atau IP cukup bervariasi. Setiap bulannya IP tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu 0,51 yang berarti pada bulan September mengalami peningkatan yang cukup drastis. Nilai IP terendah pada bulan Agustus 2025 yang 0,15. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.